biasa, seru sekali bermain di sini. Ini ularnya masih sangat agresif sekali dan tenaganya itu kuat. Jadi kalau mau nangkap ular piton atau sanca ini harus dipegang di bagian ekor karena dia bisa ngelilit. Ini tentakelnya tuh nyentuh di bagian telapak tangan saya. Rasanya tuh kayak cekit-cekit gatal sakit gitu. Garis pantai Sawarna Banten dari ujung barat hingga timur membentang sepanjang 10 km. Menjadi penyangga Samudra Hindia, daerah ini menawarkan berbagai jenis permainan air yang cukup menantang. Seperti Pantai Ciantir, kawasan yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak ini, selain memiliki hamparan pasir putih, juga menawarkan permainan seru yang layak untuk dijajal. Saya sedang berada di Pantai Ciantir. Di sini mau seru-seruan main bodyboard dan ini pertama kali saya nyoba main bodyboard. Bermain bodyboard tidak perlu berenang ke tengah terlebih dahulu. Pemain cukup berlari menuju ombak yang datang, melempar papan, kemudian meluncur. Sama seperti surfing, bermain bodyboard membutuhkan ombak yang cukup besar sebagai momentum untuk mulai meluncur. Saat ombak besar datang, kita harus menyambutnya seraya melempar papan. Main bodyboard ini momentum, jadi kita harus menunggu ombak yang tepat untuk bisa main menerjang ombak. Sebagai pemula, hal utama yang harus saya kuasai adalah menyongsong ombak dan menjaga keseimbangan. Pantai Ciantir memang luar biasa, seru sekali bermain di sini dan sekarang waktunya untuk beristirahat dan melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai pemangsa puncak dalam mata rantai makanan, ular menjadi predator alami beberapa jenis binatang. Naluri ular dalam mencari mangsa bisa membawanya hingga ke wilayah pemukiman manusia. Sebagai penyeimbang ekosistem, manusia harus bijak saat menghadapi hewan berbahaya ini. Saya sedang bersama Kang TB dari tim penyelamat satwa liar Cilegon. Kita mendapat laporan bahwa ada ular yang masuk ke pemukiman di Desa Begendung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di lokasi kepanikan sudah menyelimuti warga. Kali ini, kandang binatang peliharaannya disambangi seekor ular yang cukup besar. Ular yang kita temui ini adalah ular sanca atau piton. Ular yang sangat agresif, jadi membutuhkan pengaman. Kita sudah sediakan hook dan juga sarung tangan di sini. Ini berarti tinggal kita keluarin aja ya, Kang, ya ularnya ya. Ular sanca merupakan jenis ular pembelit yang tidak beracun. Ular ini memangsa buruannya dengan cara membelit untuk menekan saluran darah menuju otak agar darah berhenti. Setelah mangsa lemas, dia akan langsung menelannya. Ini ularnya masih sangat agresif sekali dan tenaganya itu kuat. Jadi kalau mau nangkap ular piton atau sanca ini harus dipegang di bagian ekor karena dia bisa ngelilit.
Sebagai hewan liar, ular ini berusaha menyerang siapa saja yang mendekatinya, sehingga cukup sulit untuk menangkapnya. Ini karena ularnya terlalu agresif, jadi kayaknya kita akan menggunakan teknik matador. Langsung ditutup pakai kain, biar dia nggak bisa ngelihat. Meski terlihat mudah, teknik ini membutuhkan naluri dalam membaca arah kepala ular supaya tidak berbalik menyerang. Ular sanca tersebar luas mulai dari Afrika, daratan Asia, hingga Australia. Ini dia ularnya, panjangnya sekitar 3-4 meter. Desisannya serem sekali ini. Ini kalau mau dimasukin kepala dulu ya Kang ya? Kepala dulu. Penanganan ular liar harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak menyakitinya. Selain itu, ular hasil tangkapan seperti ini kemungkinan besar memiliki luka bawaan saat hidup di alam. Akhirnya sudah selesai, lumayan menegangkan karena saya mengamankan di bagian kepalanya. Jadi kalau ular sanca itu kepala dan ekor yang terutama harus diamankan. Sekarang ular ini akan kita bawa untuk kita rehab dulu. Masukin Kang. Ular merupakan salah satu reptil penjelajah. Peluang manusia bertemu langsung dengan ular cukup besar, terutama di habitat-habitat yang menyediakan makanannya. Barusan sekali ketika kita lewat, teman-teman ngelihat ada pergerakan ular di sini, tapi kita belum tahu ada ular apa. Jadi kita harus cari dulu nih dan mengamankan daerah di sini. Mana Kang? Ternyata ularnya sudah kelihatan dan ini adalah ular king cobra, ular yang sangat berbahaya dan berbisa sekali. Jadi penanganannya harus sangat hati-hati. Berbeda dengan sanca yang membunuh mangsa dengan cara melilit, king cobra menaklukkan mangsanya dengan cairan bisa yang mematikan. Dengan lidahnya yang mampu menangkap getaran udara, ular jenis ini bisa mengendus keberadaan mangsa dari jarak 100 meter. Bisa king cobra sangat mematikan, bahkan bisa membunuh seekor gajah hanya dalam waktu 3 jam. Ini dia akhirnya ularnya sudah berhasil diamankan. Ini sangat berbahaya sekali kalau teman-teman ketemu ular seperti ini, harap panggil pihak yang profesional. Dan ini ada lukanya, ada luka dan juga kutunya. Luka-luka ini biasanya disebabkan oleh pertarungan dengan ular lain atau calon mangsanya. Suara desisan ular ini sangat khas dan mengintimidasi, terutama bagi lawan-lawannya. Saya bisa merasakan getaran di badannya waktu dia mendesis. Serem banget ini. Saya takut ini pegangnya, padahal ini sudah dalam posisi yang aman. Jadi dia berbeda dengan ular sanca atau piton. Dia kalau sudah dipegang seperti ini, dia tidak akan berontak. Dia sudah diam seperti ini. King cobra memiliki nama latin Ophiofagus atau pemakan ular. Dia suka memangsa jenis ular lain dan berada di puncak tertinggi piramida sebagai predator pemakan ular. Tapi ini harus kita rehab dulu ya, ini harus diobatin dulu ya. Selesai melakukan observasi awal, king cobra ini akan kami bawa ke shelter untuk perawatan lebih lanjut. Akhirnya ularnya sudah berhasil dievakuasi, ular yang paling berbahaya ini. Momen yang paling menegangkan dalam hidup saya. Sekarang kita amankan ular ini.
Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di shelter milik Tim Rescue Ular Cilegon. Ular yang sudah kita rescue ini selanjutnya akan direhab, nanti akan dimandikan dengan air sirih untuk sterilisasi kutu. Daun sirih cukup direndam dengan air panas, diaduk-aduk, kemudian dituangkan ke dalam kontainer berisi air bersih. Daun sirih mengandung tanin yang bersifat antiseptik, berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan membantu penyembuhan luka. Ularnya ini akan direndam selama kurang lebih 15 menit untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu nanti akan diperiksa luka dan juga penyakit-penyakit lainnya. Walaupun terlihat sehat dan agresif, ular sanca ini kemungkinan memiliki luka dan penyakit tersembunyi yang bisa membahayakannya ketika dilepas lagi. Agar tidak menyerang, mulut ular sanca kami tutup dengan lakban. Ini sekarang kita sedang mengecek apakah ada luka di badan ular ini, dan di bagian matanya itu sudah ditutup supaya dia nggak nyerang. Kami memeriksa kemungkinan terdapatnya luka, mulai dari mulut hingga ujung ekor. Pemeriksaan dilakukan berulang kali untuk memastikan luka-luka pada ular sanca ini bisa sembuh dan sehat sebelum dilepas liarkan. Pengecekannya semua sudah, tadi kita juga sudah cek kutunya, parasitnya semuanya aman, sudah bersih. Sekarang waktunya untuk dikandangin dulu. Salah satu syarat utama untuk mempercepat kesembuhan hewan-hewan reptil ini adalah kebersihan kandang yang selalu terjaga. Setelah direhab, ular ini sekarang sudah siap untuk kita rilis. Kami menuju ke pal batas Gunung Tukung Gede, Mancak, yang berbatasan dengan cagar alam Rawadanau. Setelah mengisi berita acara penyerahan yang mencatat jenis dan panjang ular, kami menyerahkan ular sanca ini kepada pihak BKSDA. Ularnya sudah diserahkan ke pihak BKSDA agar bisa segera dilepaskan di habitatnya supaya tidak mengganggu lagi ke pemukiman warga. Pelepasliaran ular tidak boleh dilakukan sembarangan, harus berkoordinasi dengan BKSDA setempat. Selain untuk pendataan, juga untuk menentukan lokasi yang tepat agar tidak kembali masuk ke pemukiman warga. Kita sudah berada di hutan di tempat yang aman, jauh dari pemukiman warga untuk ngerilis ular ini supaya mereka tidak mengganggu lagi ke sekitaran perumahan warga. Jadi kita biarkan mereka kembali ke habitatnya. Pelepas liaran adalah salah satu upaya untuk menjaga ekosistem lingkungan dan mencegah kepunahan spesies tertentu dengan membiarkan mereka berkembang biak secara alami. Satwa liar seperti ini tidak akan mengganggu manusia kalau kita tidak mengganggu mereka. Jadi kita lepaskan ular ini ke habitatnya agar bisa tetap lestari dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Transplantasi anemon ini adalah salah satu bentuk pelestarian anemon karena populasinya sudah berkurang. Jadi selain menikmati alam, kita juga harus menjaga alam.